Om Awiganam Astu Namo Sidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawo Yatu Wiswata. Om Swastiastu. Yang terhormat Guru Agama SMA Negeri 1 Mekarta Jaya, Bu Kadek Indah, serta teman-teman yang berbahagia. Puji stuti Awiganam Astu dan puja ang ayu bagya kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi. Karena berkat anugerah dan waranugraha kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mama Dediana, kelas 12/4. Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia, tentu saya sangat senang sekali dapat bertemu dengan Bapak, Ibu dan teman-teman dalam Dharma Wacana ini. Bahasan Hari Raya Suci Purnama yang dikemas dalam sebuah judul beretika dalam berpakaian ke pura saat purnama. Karena kita tahu semua bahwa belakangan ini isu tentang fenomena yang sering kita lihat di sini di sekitar kita seperti etika berpakaian saat memasuki pura sangat disayangkan kita sebagai umat Hindu di Mekarta Jaya. Kita harus perlu melihat bahwa berpakaian untuk jalan-jalan atau untuk ke pura. Dalam hal berpakaian biasanya seiring berkembangnya zaman, seiring modern pun dalam tren berpakaian seperti halnya dalam berpakaian untuk sembahyang saat ke pura. Bagi umat Hindu, pemuda-pemudi sering kita jumpai mengenakan kebaya dengan bahan transparan dengan kain bawahan atau kamen. Bagian depan hanya beberapa senti di bawah lutut, melakukan persembahyangan. Untuk itulah kami mencoba mengangkat ini agar kita menjadi mengetahui, memahami hal tersebut secara holistik tentang keadaan yang sesungguhnya. Jika kita telusuri etika-etika dalam berbusana ke pura, orang berbusana adat yang baik untuk ke pura yakni berbusana yang enak dipandang, tidak kebablasan seperti busana yang pendek-pendek, kebaya yang tipis dan transparan, penggunaan kamen yang di atas lutut. Walaupun semua itu adalah tren atau mode, kita harus juga mengetahui apa makna dari pakaian adat ke pura. Yang pertama yaitu berpakaian yang sopan, beretika dan juga mencerminkan kedamaian. Dan yang kedua yaitu terbagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, atas, yaitu kepala yang melambangkan dewa. Untuk putra mengenakan udeng dan wanita rambutnya diikat rapi. Di bagian kepala yang
kerap diistilahkan Prabu adalah tempat bersemayamnya dewa, akal pikiran, serta awal dari semua perbuatan yang diberkati oleh Yang Widi. Awalnya agar adanya keseragaman PHDI atau Parisade Hindu Dharma Indonesia menetapkan udang untuk kepura haruslah berwarna putih agar menciptakan kesan kejernihan pikiran dan kedamaian pikiran, serta ujung udang atau muncul udang harus lurus ke atas. Mengapa? Karena itu simbol sang pemakaian memantapkan sang pemakaian berpikir lurus, memuja yang di atas. Tapi simbol penting itu sekarang mulai bergeser dengan berbagai variasi atau mereng ke kiri atau mereng ke kanan. Pikiran setiap manusia tentu tidak sama. Ada yang berpikir positif bahwa itulah tren mode masa kini. Tetapi yang berpikiran negatif tentu tidak sedikit. Inilah permasalahannya. Pikiran negatif paling tidak pakaian terbuka akan mempengaruhi kesucian pikiran umat lain yang melihatnya sehingga mempengaruhi konsentrasi persembahyangan seperti yang dijelaskan dalam Muscaya Sloka 82 dijelaskan sarvam pasyati jaksuman manoyuketa jaksu samana sivakote jayate napasyati. Artinya mata dikatakan dapat melihat berbagai benda, tiada lain sebenarnya pikiranlah yang menyertai mata. Sehingga jika pikiran bingung, maka nafsunya yang menguasai. Maka pikiranlah yang memang memperankan utama. Kita sebagai generasi muda memang sudah harus sepatutnya mempelajari dan mampu memahami dan juga melaksanakan etika dalam berpakaian untuk persembahyangan ke pura. Karena seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa pikiranlah yang utama dalam mengantarkan bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Dan apabila kita hanya karena mengikuti tren dan mode pakaian yang kita kenakan bisa mengganggu konsentrasi mereka. Tentu saja itu akan membuat terganggu ya situasi persembahyangan yang kusuk. Maka sembah bakti kita akan sampai padanya. Namun jika pikiran terpusat pada yang tidak patut, maka kesalahan angan kita di bawah. Budaya dengan berpakaian rapi, nyaman untuk digunakan dan tidak mengganggu penglihatan orang lain, serta dengan tidak melupakan unsur-unsur filosofis berpakaian itu akan jauh lebih baik daripada memakai pakaian transparan dan memakai kamen cukup tinggi hingga memperlihatkan paha. Namun pada akhirnya kembali kepada pemakaian busana tersebut, apa kata hati nurani atau atmanastuti.
Pantaskah sebuah tren busana tersebut dipakai untuk melakukan yatnya atau persembahyangan? Sedangkan untuk melakukan semua itu diperlukan pikiran yang amat suci. Diperlukan kesadaran semua umat untuk turut mensucikan pura, antara lain dengan kesucian pikiran diri sendiri dan orang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu Sederman, di dalam Hari Raya Purnama atau pada hari agama besar lainnya, kita patut harus menjaga berpakaian agar bisa kita mendekatkan diri kepada Yang Widiwasa, umat Sedarman. Pada hari purnama ini, seluruh umat Hindu Makartijaya mengikuti persembahyangan dari anak-anak sampai dewasa. Pada dasarnya kita sebagai umat yang beragama, khususnya umat Hindu yang telah diajarkan tentang etika dan susila, agar bisa berbusana yang sopan pada area suci, yang yaitu area suci pura, dan tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif pada umat lain. Mari jaga kelestarian pura dan etika dalam melakukan persembahyangan. Dalam saran Saras Muscaya Sloka 82 yang sudah dijelaskan di atas, agar umat Sudarman merenungkannya, saya selaku generasi muda Hindu mengajak semua umat Sudharma agar berbusana yang sopan, agar dalam persembahyangan menjadi fokus dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, pada akhir Dharma Wacana ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu dan senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, semuanya memperoleh kebaikan dan saling pengertian, dan dijauhkan dari segala duka, nestapa, dan selalu dalam keadaan sejuk, teduh, dan damai. Ucapkan Param Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.